Kerbay itu nginai dodol masaan bujang gadis tadi lah masak apa belum. Dia ngambil daun. Kerbay tadi apa? Kerbay itu wanita. Apalagi kalau gadis ngantatnya itu yang gadis yang cantik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang cek bicek Palembang Enget, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kami berada di kota Pagar Alam, salah satu kota yang menjadi ikonik di Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya di belakang kami ini ada pemandangan yang cukup indah, yaitu Gunung Dempo. Gunung Dempo ini mempunyai ketinggian 3.159 mdpl. Saat ini kita akan membahas dua adat yang berkaitan satu dengan lain di dalam acara rangkaian pernikahan, yaitu begare dan ngedodol. Dan hari ini kami sudah ditemenin oleh tokoh budaya dan tokoh masyarakat Desa Dusun Jambat Akar dengan Bapak Sabrun. Assalamualaikum Pak Sabrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menariknya di sini ada adat yang namanya begare dan ngedodol. Nah, untuk itu kami akan meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan begare dan ngedodol itu. Nah, kita minta penjelasan yang begare dulu. Silakan Pak Sabrun. Mak ini di Pagar Alam ini, khusus daerah Besemah, ini kami ada di Jambat Akar. Jadi isan diturun temurun, adat Jema Besemah ini ada salah satu, kalau dia nak ngadekah percintaan itu ada begareh namanya. Percintaan itu apa? Nikah? Bukan, belum, masih perkenalan. Perkenalan. Nah, jadi begarehan namanya. Jadi di dalam begarehan itu biasanya itu di waktu jema hajatan, jema sedekah. Nah, jadi gadis-gadisan itu dikumpulkan oleh orang ahli rumah untuk datang ke rumahnya. Nah, itu di salah satunya, di samping dia masak kue, itu ada acara dodol. Ngedodol? Ya, masak dodol. Nah, masak dodol tadi itu biasanya itu 3 hari sebelum hari H. 3 hari sebelum ya? Ya, sebelum hari H. Nah, itu kalau dulu, oleh karena masyarakat itu kebanyakan petani, nah jadi pekerjaan itu dilakukan malam hari. Malam hari, ngedodol ya, tadi? Dodol tadi. Ngedodol. Nah, jadi persiapannya itu kalau dulu, nah itu yang bujang-bujang itu menyiapkan lesung. Lesung, apa itu lesung? Lesung itu seperti apa, tempat numbuk itu. Oh. Nah, jadi setiap rumah itu ada lesung. Lesung. Nah, itu dikumpulkan untuk numbuk padi pulut. Padi pulut, ketan gitu. Ketan kalau ini. Nah, padi pulut tadi ditumbuk pada malam hari itu. Pada waktu itu belum ada listrik. Belum ada listrik? Ya. Nah, jadi terpaksalah dikumpulkan juga, minjam ke tetangga. Itu lampu petromak. Lampu petromak? Iya, untuk penerangan. Nah, disitulah bujang-bujang dari daerah lain, dari dusun lain, itu berdatangan. Nah, ini menarik. Nang cek bicek Palembang Anget. Menariknya ini, bujang-bujang ini sudah mulai berdatangan. Ini berkaitan dengan begare tadi. Jangan lupa Mang Cek Bicek selalu menyaksikan channel Cek Edaham Channel. Di sini kita akan membahas, mengkupas tentang segala sesuatu yang berkaitan di Sumatera Selatan. Nah, terus sudah mereka datang tadi mana? Mereka datang tadi, bujang-bujang tadi, itu untuk ngawani gadis-gadis tadi numbuk padi pulut tadi.
untuk persiapan dodol. Persiapan dodol tadi. Iya. Nah, setelah selesai numbuk, nah itu tadi dodol tadi sudah dipersiapkan sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Nah, dipersiapkan sama ibu-ibu santannya, terus padi yang sudah ditumbuk tadi. Kan. Nah, itu dipersiapkan. Nah, terus ada orang tua yang laki-laki itu menyiapkan peruang dodol. Peruang. Ya. Apa itu peruang? Peruang itu salah satu dapur untuk tempat kuali itu masak. Jadi api di bawah itu. Tungku Ya, semacam tungku, tapi dia di dalam tanah. Di dalam tanah. Ya. Nah, jadi setelah disiapkan peruang kuali ini, nah itu bujang gadis lagi yang ini. Nah, disitulah kesempatan mereka itu untuk berkenalan. Oh, ini begare tadi? Iya, begarehan itu. Apa masih lestari sampai saat ini? Sebagian itu masih lestari, sebagian oleh karena perkembangan zaman, nah itu sudah ditinggalkan. Oleh karena ngapa? Sekarang ini kan sudah ada jejak digital, jadi banyak melalui media itu ya. Jadi mereka itu perkenalan lewat media. Tapi tetap juga kalau ada orang hajatan, bujang-bujang dari daerah dusun lain itu berdatangan. Oleh karena di rumah ahli rumah itu banyak gadis-gadis itu. Oh, jadi begare ini mendatang ke bujang dari dusun lain? Iya. Ke dusun tempat acara? Iya. Apalagi kalau gadis ngantatnya itu yang gadis yang cantik. Oh. Jadi mereka ngejar. Jadi dikerubungi gadis ngantat tadi. Gadis ngantat itu ya gadis yang menemani pengantin perempuan. Oh. Itu gadis ngantat. Itu yang diincar sama bujang tadi? Bisa saja mereka itu nanti berjanji untuk menikah juga. Nah ini Mang Cek Bicek supaya mengangat menarik. Ternyata di Pagar Alam ini salah satu adat budayanya yang begare ini masih ada, walaupun sebagian masyarakat sudah meninggalkan itu. Nah terus Pak Sabrun, begare ini apa ada batasan umur? Enggak. Oh, tidak ada. Yang jelas itu begarehan itu biasanya itu bujang dengan gadis. Bujang gadis. Ya. Kalau pada waktu dodol itu kalau habis dodol sudah masak, itu mereka ini kumpul di rumah begarehannya. Nah itu diawasi oleh orang tua. Dodol ini masakan Nusantara. Betul. Nah, sedangkan di Pagar Alam ini ada ciri khas ngedodol namanya. Apa yang membedakan dan syarat-syaratnya untuk menjadikan ngedodol ini tadi? Memang dodol di Pagar Alam itu dimasaknya unik daripada dodol Nusantara yang lainnya. Memang dodol itu, istilah dodol itu sudah Nusantara. Jadi makanannya tetap itu. Tapi beda cara masak. Beda cara masak. Nah, perbedaan masaknya itu dari acara begarehan tadi numbuk padi pulut atau padi bram. Padi bram itu ketan hitam kan. Nah, sudah selesai, itu bikin peruangan untuk tempat dapur. Kuali ditaruh di sana, terus dikasih apa namanya itu santan. Santan. Nah, santan itu secubuk itu sijat niung. Oh, sijat niung itu apa? Satu kelapo. Satu kelapo. Jadi bayangkan ketan secubuk itu sutek niung. Itu bahannya. Nah, itu niung tadi dibuat pati. Dibuat pati. Nah, itu dimasak. Setelah pati mendidih, nah itu diangkat kembali. Air pati tadi dicampur dengan rebuk
padi pulot atau padi bram tadi. Ketan tadi dimasukkan. Jadi setelah diaduk rata, nah itu baru dimasukkan kembali ke belanga tadi. Belanga atau kuali ya. Kuali. Nah, lah masuk ke dalam belanga, disitulah proses mulai merujak dodol. Merujak itu apa? Ngaduk. Merujak itu ngaduk. Ngaduk. Nah, itu di dalam proses merujak dodol tadi, satu kuali, satu belanga, itu ada jema dua. Nah, biasanya tradisi di sini bujang dengan gadis. Bujang dengan gadis. Nah, gadisnya kadang-kadang dari dusun lain didatangkan, bujangannya yang berdatangan dewek dia. Itu api yang untuk dodol itu, yang di dalam peruangan itu. Peruangan. Nah, itu enggak boleh kena asap rokok atau kena rokok. Oh, di dalam peruangan itu? Iya. Nggak Jadi boleh. misalnya ada bujangan, pinjam dulu apinya, saya mau nyulut rokok. Oh. Nah, itu dodol itu nanti nggak bisa apa namanya itu pulen. Pulen, Jadi, matang iya, ya? nggak bisa matang. Jadi bisa kematangan itu selisih sampai 2 jam. Jadi lamo. Ya, jadi bayangkan kalau gadis yang ngerujak, merujak dodol tadi, bisa nangis. Kawan-kawan sudah selesai semua. Oh, itu Nah, makanya satu itu diawasi terus. kepercayaan yang ada. Dan itu kenyataan, bukan kepercayaan. Bukan kepercayaan. Bukan. Kita juga nggak habis pikir kenapa kok cuma sebatang rokok Dodol. bisa untuk menghalangi masaknya dodol. Nah, selain acara pengantin atau nikahan ini, apakah dodol ini ada di acara-acara lain untuk dimasak? Ada pula. Dia dimasak itu waktu acara hitanan, akikah. Cuman terkhusus dia itu jemu pengantin. Oh, terkhusus wong kawin nikah. Nah, dodol tadi itu setelah dirujak, nah itu proses masak itu lebih kurang 4 jam. 4 jam. Iya. Terus diaduk. Terus diaduk. Apa tanda-tanda dia itu masak? Tanda-tanda dia lah masak, lah siap diangkat, itu sudah berat merujak itu. Merujak. Jadi merujak itu lah beratnya. Lah berat. Nak ngangkat ininya kan. Dan satu lagi ciri-cirinya. Kerbay itu nginai dodol masakan bujang gadis tadi lah masak apa belum. Dia ngambil daun. Kerbay tadi apa? Kerbay itu wanita yang sudah bersuami. Nah, itu Mang Cek Bicek. Jadi Nah, ada istilah kerbay. Kalau lanang batin. Batin. Itu Berarti sudah nikah. Ya? Sudah nikah. Nah, itu. Jadi kalau dia diumumkan, ini batin budak, berarti dia belum lama nikah. Ini kerbay muda. Kerbay muda. Baru berarti. Baru, belum ini. Nah, jadi dia ngambil daun pisang. Daun pisang. Diletakkanlah ke dodol dia di dalam belanga tadi. Itulah skol apa belum. Nah, itu cirinya itulah. Apa itu skol? Sekolah apa? Skol itu tanda-tanda dodol itu lah mata. Nah, itu lagi. Mang Cek Bicek, ada istilah namanya skol. Jadi skol ini bukan sekolah, menandakan dodol itu sudah matang. Iya. Nah, dia tidak lengket lagi. Tidak lengket lagi. Jadi ditaruh daun di situ, diangkat, tidak lengket dodol. Jadi itu siap. sudah matang. Sudah matang. Sudah siap. bisa dimakan. Iya. Jadi di ini proses ininya sudah diambil alih oleh kerbay. Oh, diambil alih oleh kerbay tadi. Diangkat. Nah, itu dipindahkan, ada wadahnya seperti nampan atau apa itu kan. Nah, taruh di situ. Nah, dodol ini dia untuk dimakan atau untuk dibagi? Dodol itu salah satunya kalau di perkawinan itu diantarkah? 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 Nah, diantarkah itu dihidangkan. Oh, dihidangkan. Hidangan minum. Iya. Nah, di situ ada kawannya roti, ada apa gitu kan. Nah, dodol salah satunya. Itu menu wajib. Nikah termasuk. Nah, dodol itu di samping kandek makanan
jamu tamu-tamu tadi. Mm-mm. Nah itu kan dek anu pula. Kalau mak ini hari lah dipakai lagi itu oleh karena terbatas kadang-kadang ekonomi. Kan. Oh, Nah itu kan dek isi ibad. isi ibad atau bungkusan. Jadi isi ibad itu semacam bingkisan untuk oleh-oleh mereka yang Ngerewa. undangan. Oh, undang. Heeh. Ibad pula itu ada. Ibatan namanya. Ibatan. Nah, untuk itu apa harapan ke depan, Mbak? Supaya adat ini masih bisa dilestari di Kota Pagar Alam. Kalau harapan ke depan kami itu sudah mulai kembali kan bagaimana itu adat istiadat budaya Besema itu tetap konsisten. Konsisten. Iya. Jadi kami sekarang ini lagi menggali kembali apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh generasi sekarang ini. Salah satunya bahasa. Bahasa. Bahasa Besema itu. Nah itu ada salah satu dosen guru besar di Unpad. Dia sudah bikin buku bahasa Besema. Jadi semacam kamus. Kamus. Iya, kamus bahasa Besema diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi percuma kita itu budak-budak itu kalau sekolah pacak tinggi, pacak bahasa Inggris, cuman bahasa dusun dia lupa. Itu. Betul. Jadi siapa baik ya anak-anak generasi penerus ni ya merantau, itu ku minta nian jangan lupa ngeri bahasa nenek moyang kita, bahasa Besema. Nah, Karena ini. bahasa Besema ini adalah bahasa budaya yang sudah turun-temurun. Dan mereka yang dari luar daerah itu mudah mengerti. Betul. Jadi Mang Cek Bicek, adat memang butuh satu dukungan baik dari masyarakat itu sendiri maupun peranan daripada pemerintah untuk mempertahankan adat dan budaya ini. Pastinya kita memang harus kompak ya dalam hal-hal yang menangani untuk adat istiadat ini. Baiklah Mang Cek Bicek, itulah segelumit yang diinfokan dari Kota Pagar Alam ini, karena masih banyak adat dan budaya lainnya. Nah hari ini kita sudah dibantu diinfokan dari tokoh adat dan masyarakat Desa Jambat Akar, Pak Sabrun ini berkaitan dengan begare dan ngedodol tadi. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Sabrun masalah Terima info kasih kembali. yang sudah Bapak berikan ke kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya umumnya untuk keluarga besar Besema yang ada di luar kota Sumatera Selatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu menyaksikan C Idham Channel, subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.